Begitu juga dengan tersangka pelapor. Mereka hanya Vicky Aman pun tidak melihat Vicky mengucapkan kalimat apapun. Jadi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa saksi ahli bahasa yang tadi yang hadir, pada saat saya tanyakan ada beberapa pertanyaan, misalkan Bapak di situ menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihat nggak? Tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan penyidik terkait BAP saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, ketika saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini saksi tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin, nggak ada. Terus kemudian ada nggak disuruh telanjangin? Kita tanya satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada. Yang melihat siapa yang mengucapkan Vicky juga tidak ada. Wartawan ada 2 yang sudah diperiksa menyatakan tidak tahu. Terus kemudian Pak RT, Bu RT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka pelapor. Mereka hanya Vicky Aman pun tidak melihat Vicky mengucapkan kalimat apapun. Gitu loh. Oleh karena itu kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majelis daripada saksi ahli tadi hanya pada konteks kalimat kata, tidak melihat struktur ke belakang kenapa kalimat itu diucapkan, kondisi psikologis seperti apa ketika itu diucapkan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh pada saksi bahwa bahasa itu tercermin dari kejiwaan yang yang mengucapkan. Ketika saya tanyakan, tadi dia sempat ragu, Pak, kalau kondisi kejiwaan bahwa itu diucapkan pada seorang istri, kan begitu, yang dilihatnya berada di dalam satu kamar, itu seperti apa? Wajar tidak? Ditanya wajar. Nah, inilah yang kemudian saksi ahli bahasa pun berbimbang, membenarkan dalam konteks bahwa bahasa itu wajar saja diucapkan oleh pada saat itu ya, kejadian hari itu dia wajar saja pada seorang suami. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu, ada kalimat zina, dia jelaskan tuduhannya adalah sudah pakai baju atau tidak bersenggama. Konteks perzinahan dia tidak senggama dan disajikan oleh di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju gimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi fitnah? Kembali menjawab, kalau memang konteks ke belakang ya tidak. Artinya apa? Saksi ahli bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja yang disajikan. Bahkan saya tanyakan daripada pihak saksi sebagai bahasa ya, ada BAP yang ternyata tidak ditandatangani pada tempat semestinya. Bahkan ada BAP yang memang disangkal parafnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Karena itu yang disaksikan. Ya, konteks ini dia tidak bisa menjawab karena memang katanya bukan tangan itu. Tapi saya berkeyakinan bahwa psikologis sebagai saksi saya juga bisa melihat kalau dalam konteks hari ini ketika Vicky Prasetyo klien kami, dalam konteks dia membela kepentingan dan harga dirinya sebagai seorang suami, ketika ditanya, saya tanya bahkan kalau Bapak menyaksikan seperti apa, bagaimana? Dia marah, kejiwaannya yang marah, ya wajar marah terucap kata itu, kalimat itu, karena perspektif Vicky kata zina itu ada 3 menurut syariat yang dipelajari, dan semuanya pastilah majelis hakim, jaksanya, pengacaranya, saksi ahlinya pun ketika melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, tidak ada pilihan kata-kata baik yang bisa tanda kutip diarahkan, karena itu psikologis kejadian begitu cepat, ya kan? Ya, inilah yang kemudian kami berharap mudah-mudahan
Yakin saya majelis hakim punya pandangan terhadap perkara ini, dan saya punya keyakinan yang terbaik, sangat terbaik adalah Vicky harus dibebaskan. Terima kasih waktunya. Hari ini persidangan gimana nih Bang menurut pihak Angel? Jadi siang ini kesaksian dari saksi ahli bahasa ya. Dalam kesimpulan saksi tadi dia menitik beratkan pada pengertian makna daripada kalimat atau kata. Jadi dalam kesaksian tadi ada kata-kata yang dianalisa oleh saksi ahli bahasa adalah kata botakin, menelanjangi, arak, dan bersinah. Jadi disimpulkan tadi bahwa menurut keterangan saksi bahwa adanya katanya bersinah itu adalah telah menyimpulkan sesuatu kejadian tanpa adanya bukti. Kenapa saksi katakan begini? Karena sempat dipertanyakan tentang SP3. Ditambah lagi dengan SP3 bahwa fakta bisa disimpulkan bahwa kata persinahan itu adalah setuduhan, menjustifikasi tanpa adanya bukti. Akhirnya menjurus kepada dugaan tindak pidana pencemaran baik atau fitnah. Itu menurut kata saksi ahli adalah fitnah gitu ya. Terus ditambah lagi saksi ahli mengatakan bahwa makna dari persinahan adalah perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan. Itu makna dari kata persinahan. Sedangkan di balik perkara ini ada perkara di mana Angel dilaporkan tentang persinahan, itu sudah di SP3. Berarti dapat disimpulkan bahwa ucapan perkataan persinahan itu ada satu ucapan tanpa didasari dengan bukti. Oke. Bang, tanggapan Angel gimana Bang saat kemarin Vicky bebas Bang? Ya, Angel komentar saat Vicky bebas, tanggapan ngomong sama Bang nggak? Iya Bang. ya itu hal biasalah dalam ini kan, dalam proses persidangan penahanan dan penangguhan penahanan adalah kewenangan daripada hakim. Kita menghormatilah kewenangan itu. Memang itu ada menurut aturan hukum. Tapi Mbak Angel kecewa nggak dengan adanya seperti ini Bang? Ya, Mbak Angel tetap menghargai, menghormati proses hukum. Itu saja. Bang, tapi sampai saat ini pihak sebelah mempertanyakan soal CCTV Bang. Seperti apa sih Bang sebenarnya Bang bisa mewakili dan klarifikasi mungkin? Ini kan sudah sampai di persidangan ya. Kalau CCTV barang bukti kan ada dalam penyidikan di kepolisian. Dan barang bukti kan sudah dihadirkan juga di persidangan. Ada yang bersumber dari televisi dan lain-lain. Tapi ada Bang ya barang itu Bang, ada CCTV ada ya? Adalah, sehingga perkara ini sempurna dinyatakan P21 kan berarti kan ada barang bukti dan keterangan saksi. Gitu.